Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa kita masih berada di suasana Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentunya kebahagiaan yang luar biasa ketika kita masih dalam suasana Ramadan ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap mendapat lindungan rahmat dari Allah yang Maha Rahman. Nah, pemirsa, suasana hari ini begitu indah ketika kita sedang duduk bersama mungkin dengan keluarga, sanak famili di depan televisi sambil menantikan saat-saat berbuka puasa. Salah satu memang masa-masa indah yang ditunggu oleh keluarga ketika kumandang azan maghrib. Insya Allah sesaat lagi akan berkumandang. Tentunya waktu ini kita manfaatkan dengan berada di depan televisi di majelis ilmu dalam acara Indahnya Ramadan. Nah pemirsa, pada pertemuan-pertemuan di acara Indahnya Ramadan di beberapa hari yang lalu, kita juga sudah membahas topik ataupun tema yang sangat dan cukup menarik. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang juga cukup menarik, yaitu puasa mewujudkan moral dan etika bermasyarakat. Nah luar biasa ini, bagaimana harapan kita bersama bahwa ketika kita sudah mendapat titel takwa, tentunya moral dan etika ini juga pasti ada mengikut di dalamnya. Ini moral dan etika ini tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Nah, untuk membahas tema ataupun topik yang cukup menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio seorang ulama yang tak asing lagi buat kita. Beliau duduk di Ketua Komisi Pendidikan, Pemuda dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan juga sebagai Dekan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustaz Syahrial, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Saya senang lihat Ustaz nih segar bugar hari ini. Ya, Amin, walaupun sudah beberapa hari puasa, alhamdulillah masih tetap fit ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Selain di dunia pendidikan Ustaz, di Komisi Fatwa juga ada kegiatan lain Ustaz? Ya, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Kota Medan memberikan amanah kepada saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustadz Syahrial. Selain itu saya juga diamanahkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai Dekan di Fakultas Agama Islam UMSU, dan selain itu juga sebagai Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Masya dan Dai. Allah, ya. Masih sempat juga ya di tengah-tengah kesibukan di dunia Ya. pendidikan juga berdakwah untuk umat Islam yang ada di Kota Medan. Amin, dan Sumatera Utara. alhamdulillah Ustadz Syahrial. Masya Allah, alhamdulillah kita doakan ya narasumber kita ini Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Qorib MA ya. Insya Allah akan tetap sehat walafiat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, pemirsa, untuk mengambil keberkahan dari acara Indahnya Ramadan di sore hari berbahagia ini, kita akan awali dengan sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Qori Muhammad Zusakib Hasibuan, akan membacakan surah An-Nahl ayat 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim sampaikan oleh Qori Muhammad Zul Sakib Hasibuan. Semoga insya Allah juga menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke topik ataupun tema kita hari ini, yaitu puasa mewujudkan moral dan etika bermasyarakat, bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Ustadz, kalau kita lihat ini topik temanya ini sangat menarik ya. Dari bahasanya ada moral dan etika. Memang kalau puasa ini kan tujuannya kan kita tuh mendapat gelar, titel di penghujung Ramadan itu takwa, la'allakum tattaqun ya. Nah, kaitannya seperti apa nih Ustaz? Ya, dengan moral dan etika yang bisa terwujud ini dengan puasa ini Ustaz. Ya. Terima kasih Ustadz Syahrial, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dan perlu kita telisik lebih jauh. Nah, para pemirsa dimanapun berada, ketika kita
berbicara dan berdiskusi tentang puasa Ramadan, maka hal pertama yang harus kita pahami dengan baik adalah landasan teologis yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perintah pelaksanaan puasa Ramadan itu. Sebagaimana kita pahami secara baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, yang di dalamnya ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa hal penting dalam ayat ini yang perlu untuk kita garis bawahi secara baik. Yang pertama, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Menurut para ahli tafsir, ketika satu ayat Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini memberikan sebuah makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang secara spiritual dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai panggilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia secara umum. Misalnya ya Bani Adam, ya ma'syarul jinni wal ins. Sementara dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kelompok manusia tertentu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini memberikan sebuah makna bahwa perintah puasa Ramadan itu tidak main-main. Ada esensi, ada wisdom, ada hikmah yang perlu untuk kita kaji secara baik. Nah, pada saat kita berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu pada sisi tertentu, kita juga harus berbicara tentang iman. Iman itu sangat penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa iman itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan atau al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia atau good behavior. Nah, pada saat kita berbicara tentang iman, kita tidak hanya bicara tentang persoalan batin, tapi kita juga berbicara tentang persoalan lisan. Dan muara dari iman itu adalah perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam konteks seperti ini perlu juga kita kaitkan dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan iman ini. Baik, luar biasa nih Ustaz. Ini luar biasa. Ya, ini pemirsa kita yakin gak sabar ini ya untuk lebih jelas lagi definisi dari ya puasa menunjukkan moral dan etika bermasyarakat. Namun ya kita akan istirahat sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Nah, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, cukup menarik ya topik ataupun tema yang kita bahas di hari ini. Ustadz kita narasumber tadi sudah memberikan pengantar ya, dan juga ini akan masih lebih dijelaskan lagi bagaimana kita kaitkan tadi dengan surah Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah itu menentukan orang-orang pilihan ya, hamba-hamba yang beriman, tentang bagaimana puasa ini spesifik khusus ya, tidak untuk semua umat Islam, tidak hanya untuk semua manusia, tapi untuk orang-orang beriman. Terkait dengan penjelasan Ustaz tadi, ada pesan-pesan Rasulullah. Boleh dijelaskan kembali Ustaz? Ya, terima kasih Ustadz Syahrial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thoriq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu cabangnya ada 70. Atau iman itu cabangnya ada 60. Yang paling tinggi adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Sehingga orang-orang bisa berlalu di jalan itu. Dan malu itu sebagian daripada iman. Ingat, iman itu muaranya adalah good behavior atau akhlakul karimah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kamu belum sempurna sehingga kamu mencintai saudaramu seumpama kamu mencintai diri sendiri. Itu poin pertama dari surah Al-Baqarah 183 yang sedang kita kaji. Yang kedua adalah kalimat syam atau kata syam. Ini hal yang sangat menarik, Ustadz Syahrial. Bahwa menurut pakar bahasa Al-Quran, syam itu artinya diam, tidak bergerak, atau menjauh dari hal-hal yang biasanya dekat dengan kita. Apa hal-hal yang biasanya dekat dengan kita? Makanan, kemudian minuman, menulis sesuatu yang tidak baik di media sosial dalam konteks yang sekarang ini ya. Iya. Artinya pengganti lisan ya selama ini ya. Betul, Ustadz Syahrial. Nah itu yang disebut dengan asyam. Meskipun misalnya kalau kita buka dalam Al-Quran surah Maryam, kita juga menjumpai kata saum untuk menunjukkan puasa. Tapi kemudian saum itu lebih terkait dengan persoalan puasa bicara. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan narasi terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh Maryam. Ini hal yang menarik. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, selain bulan Ramadan ini kita melaksanakan syam, kita juga melaksanakan saum. Kita puasa bicara. Ini juga terkait dengan persoalan akhlakul karimah. Nah kemudian kata kunci yang ketiga dari ayat 183 surah Al-Baqarah tersebut adalah la'an lakum tattaqun. Seperti Ustadz Syahrial singgung di awal tadi, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ittaqa yattaqi. Satu akar kata dengan wiqayah, artinya adalah hati-hati dalam hidup ini. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, yang kemudian pada akhirnya melahirkan komunitas manusia yang bertakwa adalah manusia yang selalu awas. Manusia yang selalu waspada. Manusia yang selalu hati-hati. Manusia yang selalu disiplin dalam kehidupan ini. Menarik. Misalnya ketika kita kaji secara mendalam terkait dengan makna atau esensi takwa itu. Ada sebuah definisi yang dikemukakan oleh Ibrahim bin Adham, tapi tentu levelnya di atas rata-rata. Kata beliau begini, ala yajidal khalqa fi lisanika aiban. Takwa itu apa? Ketika para sahabat di sekitarmu tidak melihat aib dari lidahmu. Walal malaikatul muqarrabuna fi af'anika aiban. Ketika para malaikat muqarrabun tidak melihat aib dalam perbuatanmu. Walal malaikatul arsh fi sirrika aiban. Dan ketika malaikat pemikul arsy tidak melihat aib dalam kesendirianmu. Ini hakikat dari takwa yang dilahirkan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Sehingga muaranya adalah akhlakul karimah. Masya Allah. Nah, luar biasa pemirsa, luar biasa begitu menarik tentang topik yang kita bahas hari ini. Bagaimana ada batasan-batasan dan arah ya dari kita yang berpuasa itu ya untuk mencapai nilai-nilai yang tertinggi. Tadi Ustaz ada menyampaikan beberapa poin ya. Terakhir itu adalah ujian takwa. Ada juga bagaimana itu puasa, saum dan syam ya harus dijaga bersamaan. Nah, untuk menggapai ini Ustaz, pemirsa juga nggak sabar juga ini. Puasanya seperti apalah yang kita bisa untuk menggapai moral dan etika ini Ustaz yang bisa diterapkan di masyarakat.
Karena kan muaratnya kan akhlakul karimah. tadi, Ustaz, Akhlakul ya. karimah. Ya, kan belum tentu semua orang berpuasa ini menggapai hal-hal yang baik, ya katakanlah akhlakul karimahnya bagus. Ya. Ya. Jadi puasa seperti apa Ustaz yang bisa digapai untuk akhlakul karimah yang Iya. kita jelaskan tadi? Terima kasih Ustadz Syahrial. Tapi sebelumnya kita perlu juga untuk menyegarkan kembali mindset keagamaan kita tentang dinul Islam ini. Ya. Islam itu adalah dinul muamalah. Agama muamalah. Muamalah itu sangat erat kaitannya dengan persoalan akhlak. Maka pada saat kita membincang tentang Islam ini, sedikitnya Islam itu dapat kita lihat dari 4 dimensi yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama adalah dimensi iman, akidah, tauhid. Yang kedua adalah dimensi akhlak. Yang ketiga adalah dimensi ritual. Puasa Ramadan masuk di dimensi yang ketiga, ritual. Dan yang keempat adalah dimensi muamalah duniawiyah. Keempat dimensi ini harus kita laksanakan secara kafah, tidak boleh sepotong-sepotong. Ya, bersamaan ini. Bersamaan. Muara dari iman, tauhid, akidah adalah akhlak. Ya. Akhlak sudah pasti. Ya. Perbuatan baik yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan. Lalu pada saat kita berbicara tentang dimensi dalam agama Islam yang ketiga, yaitu dimensi ritual. Muaranya juga akhlak. Apa contoh dari ritual? Pelaksanaan puasa Ramadan misalnya. Ini sebenarnya kalau kita kaji dan telusuri secara mendalam, muaranya adalah al-akhlakul karimah. Saya contohkan misalnya, kita berlapar-lapar. Apa wisdom atau hikmah yang dapat kita garis bawahi dari pelaksanaan berlapar-lapar itu? Lahirnya perasaan empati. Empati itu satu level di atas simpati. Simpati setuju dengan aktivitas orang lain di luar diri kita. Sementara empati turut merasakan penderitaan orang lain. Turut merasakan perasaan orang lain. Sehingga pada saat ada orang-orang yang kesusahan di sekitar kita, kita mempraktikkan rasa empati. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah mereka, menghilangkan rasa lapar, menghilangkan dahaga. Jikalau ada anak-anak yang membutuhkan bantuan beasiswa, kita hadir untuk memberikan beasiswa. Sementara mereka pintar di sekolah tapi tak sanggup bayar biaya pendidikan. Itu rasa empati yang sebenarnya dilahirkan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Inilah etika yang sebenarnya harus kita garis bawahi dari pelaksanaan itu. Saya pikir Ustadz Syahrial, tidak hanya pada persoalan pelaksanaan puasa Ramadan. Ritual-ritual yang lain juga muaranya adalah akhlakul karimah. Maka Islam ini adalah ilahiyatul masdar insaniyatul mautu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi muaranya untuk kemaslahatan kehidupan, untuk kemanusiaan. Saya contohkan misalnya begini. Perintah salat, aqimus shalah. Salat itu dapat kita laksanakan kalau diawali dengan mengambil air wudhu atau toharoh. Nah, toharoh itu semangatnya apa? Esensinya apa? Kita komit untuk menjaga kebersihan. Nah, secara faktual dalam konteks kehidupan sehari-hari, ada kritik keagamaan yang harus kita tujukan kepada perilaku keagamaan kita. Pada satu sisi kita konsisten untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi di sisi lain kita buang sampah sembarangan. Artinya antara toharoh dan aktivitas yang kita laksanakan itu tidak connect. Ada masalah yang terjadi di situ. Kalau betul-betul dilaksanakan itu pasti ada ya sinkronnya. Kebersihan setengah daripada iman. Iya, makanya Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Meskipun ada ulama yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kita tidak masuk ke ruang perdebatan apakah itu merupakan hadis atau tidak. Tapi esensinya sangat bagus. Termasuk pada saat pelaksanaan sholat, Ustadz Syahrial. Ini muaranya juga sebenarnya akhlakul karimah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kritik keagamaan kepada kita? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu? Dialah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celaka bagi orang-orang yang sholat.
Siapa orang yang sholat, yang celaka, yang tidak mampu memahami esensi sholat, yang tidak menerapkan dan mempraktikkan akhlakul karimah berupa membagikan kasih sayang dan perhatian kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Muara dari sholat itu adalah etika publik. Itu kalau yang benar sholatnya benar-benar dilaksanakan. Kalau sholatnya betul-betul dilaksanakan, bukan Iya. hanya sebatas rutinitas Iya. ritual. Ini yang harus kita garis bawahi secara baik. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ini Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. ini kan menarik Ustaz ya. Sangat menarik. Iya. Ketika memang di momen-momen bulan Ramadan, bulan puasa nih kan, orang begitu antusiasnya, begitu semangat mengerjakan puasa ya. Iya. Kadang ada juga yang puasa tapi sholat tinggal Ustaz ya. Nah, itu kan tidak apa namanya, tidak sesuai lagi dengan apa namanya yang kita harapkan untuk menggapai moral dan etika yang sesungguhnya. Iya, kan? menarik apa Ya, yang disampaikan oleh Ustaz iya, Syahrial. iya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemirsa, yang bunyinya begini ya: Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian puasa, haji, dan zakat. Ini yang harus kita garis bawahi secara baik. Jadi kalau sekiranya ada orang yang melaksanakan puasa karena social pressure, tekanan sosial, tapi dia meninggalkan sholat 5 waktu, sementara as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, maka dia belum melaksanakan Islam secara kafah. Demikian juga ada orang-orang yang konsisten melaksanakan sholat 5 waktu, tapi meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang logis, alasan yang jelas, ini juga tidak melaksanakan ajaran Islam secara baik. Nah, fenomena yang masih bisa kita lihat ya Ustadz di tengah-tengah masyarakat, kadang ada kesan meringan-ringankan ini ya. Ketika memang bulan Ramadan ini bagaimana kita melihat banyak dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam ya, begitu antusiasnya untuk beribadah. Masih ada sebagian masyarakat juga yang masih menganggap ini ya hal-hal biasa ya, artinya sudah dewasa tetapi juga tetap meninggalkan apa namanya kewajibannya ini Ustaz. Ini akhlak yang seperti apa nih Ustaz? Ya. Pertanyaan Ustadz Syahrial senantiasa menggelitik. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya kita munculkan pada saat diskusi ini. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh? 30 hari atau 29 hari? Karena cukuplah 29 atau 30 hari merecharge kembali spiritualitas kita yang selama ini mungkin tertutup debu-debu dosa dan seterusnya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjalani kehidupan kita selama 11 bulan ke depan pasca Ramadan. Tapi kemudian ada hal yang sangat penting yang perlu untuk kita garis bawahi, bahwa kita tidak boleh terjebak hanya pada tataran berlapar-lapar dan kemudian kehausan karena puasa di siang hari pada saat Ramadan. Ada berbagai macam hikmah di sana yang kemudian hikmah itu bisa kita implementasikan di ruang publik. Ini hal yang sangat esensial. Misalnya terkait dengan persoalan disiplin. Yang kedua terkait dengan persoalan empati kepada orang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan persoalan kejujuran. Yang ketiga ini merupakan nilai yang sangat mahal harganya dalam konteks sosial. Baik, luar biasa. Mungkin kita nanti akan lebih jelas lagi mendengar hikmah-hikmah dari puasa Ramadan ini. Tentunya pemirsa juga enggak sabar. Kami tetap mengajak pemirsa untuk tetap berada di depan televisi Anda sambil menunggu waktu ataupun saat-saat berbuka. Masih di acara kita di indahnya Ramadan. Kita break sejenak, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali masih di acara indahnya Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad
Qorib MA yang juga sebagai Ketua Komisi Pendidikan Pemuda dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan juga sebagai Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tema ataupun topik kita sore hari ini adalah puasa mewujudkan moral dan etika bermasyarakat. Luar biasa, sangat menarik dari yang sudah kita bahas. Nah, tentunya ada hikmah-hikmah nanti yang akan kita dengarkan dari Ustadz. Tapi tentunya ada proses Ustadz menuju ke sana Ustadz ya. Untuk menuju akhlakul karimah yang sebenarnya kan harus ada proses yang kita buat, kita bangun sejak kita punya niat untuk berpuasa, mulai masuk 1 Ramadan sampai hari ini Ustadz ya. Iya. Nah, prosesnya seperti apa Ustadz? Iya. Sebelum ke arah sana Ustadz Syahrial, ada hal yang ingin saya jelaskan sebagai substansi dari pembicaraan kita pada saat ini. Bagi saya secara pribadi, ada 3 hal yang merupakan hikmah penting dari pelaksanaan proses puasa Ramadan itu. Yang pertama adalah sikap disiplin. Ini merupakan kata kunci yang sangat penting, yang sangat esensial. Apa yang disebut dengan disiplin itu? Ternyata disiplin maknanya adalah taat pada peraturan dan melaksanakan peraturan itu secara konsisten. Bayangkan saja, kita tidak boleh makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Di malam hari kita dibolehkan. Dan pada saat kita diperbolehkan makan dan minum, dalam waktu yang sudah ditentukan, pada pukul 18 lewat sekian, baru kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, semangatnya apa yang bisa kita tangkap di sana? Semangatnya adalah disiplin, taat pada peraturan. Taat pada peraturan atau disiplin itu yang pertama adalah disiplin waktu. Nah, secara sosiologis kita melihat ada kelemahan yang senantiasa dipraktikkan oleh masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini dikenal sebagai masyarakat yang kalau melaksanakan aktivitas itu berada pada jam karet. Jam yang sangat fleksibel. Jadi kemudian susah kita tentukan pada jam berapa. Nah, puasa Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin. Tak ada bangsa-bangsa besar di dunia ini, Ustadz Syahrial, yang bisa maju, berkembang, kemudian menjadi kreator dari kebudayaan dan peradaban dengan meninggalkan sikap disiplin. Taat pada peraturan, tidak ada. Yang kedua, makna dari disiplin atau contoh dari disiplin itu adalah disiplin berlalu lintas. Coba kita lihat. Lampu merah, lampu hijau, kemudian lampu kuning, itu dibuat oleh pemerintah untuk menyelamatkan para pengguna jalan. Namun yang terjadi tengah-tengah kita, baik yang muslim maupun non-muslim, baik orang-orang yang beriman atau setengah imannya atau yang tidak beriman sama sekali, terkadang sebagian besar itu tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang sebenarnya diciptakan dan dibuat untuk memberikan kemaslahatan kepadanya. Iya, itu kalau disiplin kita nggak perlu ada petugas lagi di situ ya. Tidak perlu ada petugas. Nah, begini Ustadz Syahrial, saya beberapa bulan yang lalu ke Qatar. Jadi ada fenomena yang menarik di Qatar. Supir taksi yang membawa saya tanya, di Qatar ini saya tidak melihat ada polisi. Dia mengatakan, di sini sudah berjalan sistemnya secara baik Pak. Dan polisi hanya duduk di kantor polisi. Sementara di perapatan-perapatan jalan itu diawasi oleh kamera yang jumlahnya itu tidak terbatas. Dan mereka terbiasa terkait dengan itu. Ustadz Syahrial, saya juga punya pengalaman yang sangat menarik misalnya di Belanda. Saya pernah berada di Belanda selama 1 pekan untuk kegiatan-kegiatan akademik dan organisasi. Nah, pada saat saya berada di perapatan jalan lampu merah, saya menerabas lampu merah itu dan saya ditegur oleh polisi. Lalu saya berargumen, Pak Polisi, saya berjalan kaki. Dia mengatakan di Belanda ini berjalan kaki pun ketika lampu merah harus berhenti. Masya Allah. Kalau di sini enggak ya? Kalau ya semoga dengan pelaksanaan puasa Ramadan ini yang membentuk nih ya. Membentuk pribadi kita untuk disiplin. Apalagi masyarakat Sumatera Utara ini kan jumlahnya kurang lebih menurut statistik 15 juta. 67% diantaranya adalah umat Islam, berarti hampir 10 juta. Maka dengan pelaksanaan puasa Ramadan, semoga puasa Ramadan itu memberikan inspirasi yang sangat luar biasa agar kita bisa mempraktikkan sikap disiplin di ruang-ruang publik. Nah, kemudian contoh yang ketiga dalam konteks disiplin ini adalah disiplin bagaimana kita memperlakukan lingkungan itu seperti sahabat kita. Ada masalah yang sangat serius di Sumatera Utara yang sekarang terjadi, yaitu masalah sampah.
saya kemungkinan perlu untuk diberikan informasi yang cukup terkait dengan sampah. Kemungkinan dalam 1 tahun ada 2 juta ton sampah di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Dan ternyata banyak di antara kita yang membuang sampah di berbagai macam tempat, tidak di tempat yang seharusnya. Dan ini sebenarnya melakukan aktivitas bunuh diri, karena kita membuang sampah dan pada akhirnya hal itu akan berakibat pada pencemaran lingkungan, yang lingkungan itu sendiri kita berada di dalamnya, yang pasti akan kembali kepada pribadi kita. Allah Subhanahu wa taala kan juga mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ayatnya seperti itu. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa itu harus disiplin, harus membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ustaz Syafrial, saya sampaikan kepada Ustaz Syafrial pada saat ini bahwa puasa Ramadan hendaknya betul-betul kita implementasikan semangatnya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membuang sampah sembarangan dalam pengertian tidak disiplin, sampah itu ada 2. Sedikitnya, yang pertama adalah sampah organik. Kalau kita buang 1 bulan, 2 bulan sudah menyatu dengan tanah dan menjadi humus. Yang fatal adalah sampah non-organik, misalnya botol air mineral dan sejenisnya, kita buang, itu butuh waktu puluhan tahun, 70 tahun, 100 tahun, baru kemudian lapuk dan menyatu dengan tanah. Sementara kita-kita yang membuang sampah itu sudah meninggal dunia, kita masih meninggalkan dosa lingkungan. Ini sangat luar biasa, dosa warisan yang buruk untuk anak cucu kita, bad legacy yang kita tinggalkan untuk anak kita. Itu yang pertama. Terkait dengan persoalan disiplin. Ya. Nah ini kan fakta ya pemirsa, masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ini ketika membuang sampah sembarangan. Nah khususnya di bulan Ramadan ini, ketika ada momen-momen acara berbuka puasa nih Ustadz ya. Nah tentunya diharapkan ini belum terhitung hari atau jam, masih baru berbuka kita terkadang lupa ya, artinya sampah bekas kita makanan itu masih berserakan baik di tempat-tempat tertentu maupun di masjid ya. Tentunya kalau memang benar-benar kita terapkan ya hikmah dari puasa ini, salah satu disiplin membentuk ketaatan kita tidak hanya kepada Allah tapi kepada peraturan dan kepada kepentingan kita sendiri, insya Allah ini tidak akan terjadi Ustaz ya, tentang disiplin ini ya. Betul. Dan menarik, Ustaz Syafrial tadi menyinggung terkait dengan persoalan buka puasa bersama. Saya pikir buka puasa bersama itu untuk strengthening social bond, artinya memperkuat relasi sosial. Untuk konteks tertentu bagus untuk kita laksanakan. Tapi kita juga harus ingat bahwa pada saat ini di mana masih banyak saudara-saudara kita yang secara kuantitatif berjumlah lebih daripada 20 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka silakan melaksanakan buka puasa bersama tapi dengan cara-cara yang sangat sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga terkait dengan persoalan akhlak, Ustaz Syafrial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan, wa amitsni miskinan, wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku bersama dengan orang-orang miskin, matikan aku bersama dengan orang-orang miskin, dan kumpulkan aku pada hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Tapi miskin yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, dalam doa itu adalah orang-orang yang hidup sederhana. Termasuk pada saat buka puasa bersama, silahkan, tidak apa-apa, karena silaturahmi, komunikasi bisa terjalin di situ. Tapi kemudian ingat, kita harus lakukan dengan cara-cara yang sederhana. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua. Jadi ini cukup menarik nih ya. Ketika saat ini kan saya sedang viral, kemudian sedang branding lah kita. Beberapa tahun terakhir ini buka bersama, hari pertama, kedua itu sudah mulai. Nah ini kan sedang diposting ya Ustadz ya. Dan ini kan juga membuat terkadang ada dilihat oleh saudara-saudara kita yang nasibnya tidak sama seperti kita. Ini termasuk apa nih Ustadz? Ini menarik. Ini menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Syafrial dan menggelitik. Maka disiplin itu juga bisa kita kaitkan dengan disiplin bermedia sosial. Nah, ada sebuah kritik yang perlu menjadi catatan kita secara bersama, bahwa pada tahun
2021 awal Microsoft mengeluarkan rilis negara-negara yang paling beradab dan tidak beradab mempergunakan media sosial. Mohon maaf Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, ternyata yang paling beradab mempergunakan media sosial itu adalah Belanda. Karena mereka mempergunakan media sosial. Media itu kan alat sosial bermasyarakat, bersaudara, brotherhood, sisterhood, dan sejenisnya. Maka mereka mempergunakan media sosial untuk mempertemukan keluarga-keluarga yang terpisah. Untuk mengeluarkan donasi-donasi untuk membantu saudara-saudara mereka yang tertimpa musibah dan seterusnya. Yang lebih unik lagi dan agak ironis, ternyata yang menjadi juru kunci diantaranya adalah masyarakat Indonesia. Yang termasuk tidak beradab dalam mempergunakan media sosial. Misalnya, makan bersama dengan keluarga, makan bersama dengan kolega, diposting di media sosial. Tidakkah banyak saudara-saudara kita di sisi kehidupan yang lain, jangankan makanan yang luxurious, yang istimewa, makan yang sangat sederhana saja mereka tidak dapat konsumsi karena keterbatasan finansial. Nah, sebenarnya disinilah kita harus disiplin dalam mempergunakan media sosial sebagai sebuah konsekuensi positif dari pelaksanaan proses puasa Ramadan. Masya Allah, luar biasa nih tentang disiplin ini. Nah, ini pelajaran penting juga nih ya, khususnya buat ibu-ibu ya, rekan-rekan sahabat-sahabat wanita muslimah yang mungkin sedang mengolah makanan, masakan. Terkadang ada juga kita memposting-posting ya, masakannya sudah ini yang dimasak, diolah, kemudian sudah dipajangkan tersedia. Seperti disampaikan oleh guru kita tadi, masih ada saudara-saudara kita yang nasibnya tidak sebaik kita, yang terkadang bisa menyinggung atau membuat rasa iri dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi pelajaran penting juga buat kita, bagaimana kita juga bisa menjaga disiplin kita bermedia sosial. Luar biasa, masih banyak yang akan kita dengarkan kembali, namun kita akan break sejenak mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, masih kembali bersama kita di acara Indahnya Ramadan dengan topik ataupun tema puasa, mewujudkan moral dan etika bermasyarakat. Luar biasa. Kami yakin ini bahwa pemirsa tidak beranjak dari televisi yang ada di rumah ataupun di mana berada. Kemudian ini juga masyarakat sangat antusias karena banyak begitu pelajaran-pelajaran penting yang dipetik di sore hari yang berbahagia ini tentang bagaimana hikmah puasa tadi sudah dibahas, dijelaskan oleh narasumber kita. Disiplin itu juga begitu kompleks, luar biasa ya, termasuk bermedia sosial. Ada lagi hikmah yang lain, Ustaz ya? Iya, terima kasih Ustadz Syahrial. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk jujur. Dan jujur di tengah-tengah masyarakat kita saat ini harganya sangat mahal. Ada sebuah otokritik untuk masyarakat kita, tapi semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ketika ada 10 orang Indonesia yang ketemu uang di jalan, maka bisa dipastikan 2 mengembalikan, 8 tidak mengembalikan. Sementara pada perbandingan yang dalam kasus yang sama di negara lain, misalnya seperti di Switzerland atau Swiss, ketika misalnya kita menemukan kasus yang sama, ada 10 orang yang menemukan uang di jalan, bisa dipastikan 8 mengembalikan kepada pemiliknya, 2 tidak mengembalikan kepada pemiliknya. Ini terkait dengan persoalan kejujuran. Maka puasa Ramadan sebenarnya mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Ustaz Syahrial, saya pulang ke rumah pada saat ini, nggak ada orang di rumah, tapi kemudian ada makanan dan minuman. Saya komit tidak melakukan, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada di rumah, kendati pun tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena ada komitmen teologis, ada kejujuran, ada tanggung jawab. Nah, kita harapkan bagaimana puasa Ramadan menjadikan kita sebagai insan-insan yang bertakwa, yaitu insan-insan yang komit untuk senantiasa jujur dalam kehidupan ini. Makanya kemudian bangsa kita ini, mohon maaf, dikenal sebagai bangsa dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks yang paling sensitif, yaitu agama. Padahal bangsa kita adalah bangsa yang sangat luar biasa. Sumber daya alam kita sangat bagus, sumber daya manusia kita juga tidak tertinggal dibandingkan dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar. Hanya saja mungkin masing-masing kita, masing-masing pihak ini harus senantiasa memperbaiki diri. Kita sebagai masyarakat umum tidak boleh hanya memberikan kritik yang sangat pedas kepada pemerintah tapi tidak melakukan apapun
sebaliknya dari pemerintah juga tidak boleh melakukan pressure besar-besaran pada kita agar melaksanakan berbagai macam regulasi. Masing-masing kita mendekat untuk menciptakan sebuah masyarakat yang jujur sebagaimana yang kita harapkan. Inilah sebenarnya hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Insya Allah ya, dengan hikmah yang dua ini aja, insya Allah ya, moral dan etika yang akhlakul karimah, insya Allah bisa kita Insya Allah. Tapi ada satu hal yang di awal Ustadz Syahrial singgung tadi terkait dengan generasi geng motor yang sangat marak. Nah, para pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada, saya membaca satu literasi. Di literasi itu dijelaskan, kalau kita ingin menciptakan generasi muda pada saat sekarang, di masa yang akan datang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, generasi itu harus kita biasakan dengan penggunaan artificial intelligence dan internet of things. Yang kedua, mereka itu harus terbiasa dengan big data. Kemudian yang ketiga, mereka itu harus terbiasa dengan connectivity, membangun hubungan yang positif, yang produktif, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama dimulai dari keluarga, orang tua, kemudian sekolah, lingkungan tempat mereka bergaul. Karena bagaimanapun lingkungan yang produktif dan positif itu akan sangat memberikan pengaruh yang positif bagi mindset dan perilaku dari generasi muda. Dan yang keempat, yang paling penting itu Ustadz Syahrial adalah good behavior atau akhlak. Ini perlu juga saya sampaikan pada saat ini kepada Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada. Ingat, menurut sebuah penelitian ilmiah bahwa kecakapan akademik hanya memberikan 10-20% pengaruh untuk keberhasilan seseorang. Tapi ingat, keberhasilan seseorang di tengah-tengah masyarakat itu akan sangat ditentukan oleh good behavior, oleh perilakunya, oleh kecerdasan emosionalnya, oleh kecerdasan spiritualnya. Dan insya Allah ini bisa kita dapatkan dari pelaksanaan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh yang kita laksanakan secara proporsional. Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Al-Ustadz sudah hadir bersama kita di studio untuk memberikan pencerahan pelajaran berharga khususnya buat generasi muda juga ya, bagaimana kita bisa meminimalisir atau menghapus ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif ya, khususnya anak-anak yang terlibat dalam geng motor. Ya, ini juga tidak luput dari perhatian orang tua. Tentunya dengan disiplin dan jujur yang dihasilkan dari kita melaksanakan ibadah puasa yang benar, insya Allah etika dan moral dapat terwujud di masyarakat dan insya Allah akhlakul karimah dapat kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kita. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan untuk tetap memberikan pendidikan luar biasa ya buat mahasiswa di kampus, kemudian juga buat umat yang sebagaimana Ustadz juga duduk di Komisi Fatwa MUI Medan maupun Sumatera Utara ya, di Komisi Pendidikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada pemirsa, kami doakan tetap mendapatkan rahmat dari Allah, menunggu masa-masa indah berbuka puasa bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Syahrial Pairun bersama kru yang bertugas undur diri dan insya Allah berjumpa kembali di acara indahnya Ramadan di hari yang akan datang. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.